adik-adik, kita ketemu lagi. Selamat pagi, selamat tahun baru ya. Kan ini baru tanggal berapa? Masih tanggal muda di bulan Januari ya. Jadi suasananya masih suasana tahun baru 2021. Ya, Tuhan terus memimpin kita. Nah, waktu-waktu kita, hari-hari kita, supaya Tuhan tuntun kita mempunyai kekuatan, keberanian, semangat untuk memasuki hari-hari kita bersama-sama Tuhan dan menjadi berkat ya buat keluarga kita, buat saudara, buat teman-teman semuanya, juga buat diri kita sendiri ya, dan menyenangkan hati Tuhan. Kita mau beribadah sama-sama, kita bersyukur ya Tuhan masih beri kesempatan kita beribadah walaupun masih online karena pandemi COVID belum lewat. Kita terus berdoa ya, Tuhan tolong supaya bisa segera teratasi pandemi ini ya. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan walaupun kita di rumah saja ya, banyak di rumah saja ya, kita bisa bersama sama keluarga. Kita nyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah kembali dengan saudara seiman, walaupun masih secara online. Kami yakin percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, akan memberkati kami, membimbing kami, menolong kami, untuk kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama sehingga kami boleh semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita nyanyi lagu Siapa Buat Bunga. Siapa yang buat? Ya, Tuhan Allah kita ya, menciptakan bunga, macam-macam bunga. Ada bunga apa aja? Ya, melati, mawar, bougainville, anggrek, banyak sekali ya. Nah, warna-warni, harumnya juga beda-beda. Ya, kalau manusia bisa bikin nggak? Bisa, tapi namanya bunga-bungaan, nggak hidup ya. Nah, bunganya dari plastik mungkin atau bahan yang lain, tapi tidak hidup ya. Nah, Tuhan juga menciptakan binatang-binatang. Misalnya kucing, bunyinya ya meong. Anjing, bunyinya guguk. Nanti kita nyanyi lagu itu ya. Waktu nyanyi kita pakai gerakan ya. Kalau bunga begini. Nah, kalau cinta kita pakai gaya Korea ya, begini. Nah, atau begini, terserah kalian ya. Tuhan cinta saya cinta Tuhan, gitu ya. Terserah kalian cintanya mau seperti apa bentuknya ya. Pakai gerakan sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama.
kita siap-siap ya. Kita siapkan hati. Cici mau ajarin lagu baru. Firman Allah itu seperti palu buat ketok batu supaya hancur ya. Nih, pikiran kita suka kepala batu, keras kepala, diketok oleh firman Tuhan ya, supaya pikiran kita jadi terbuka. Nah, terus seperti apalagi sinar. Firman Tuhan itu seperti cahaya. Kalau di laut itu mercusuar, jadi kapal tidak tersesat. Nah, firman Tuhan juga menjadi penuntun kita, menjadi cahaya supaya kita berjalan di jalan yang terang ya, tidak tersesat. Terus seperti lagi pedang bermata dua, bisa membelah ya, membelah hati kita ya, yang tertutup ya, karena dosa. Tuhan buka supaya bisa terima masuk Tuhan Yesus ya, firman Tuhan dalam hidup kita. Terus seperti apa lagi? Cermin. Nah, buat apa tuh? Ya, buat ngaca. Wah, ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Nah, demikian juga firman Tuhan mau kita supaya bisa berkaca melalui firman Tuhan. Jadi supaya tahu jalan kita sudah bagus belum nih, sudah benar atau belum ya, supaya cantik hatinya, hidupnya seperti Tuhan Yesus ya. Yuk kita nyanyi lagu ini, siap-siap ya, sama-sama belajar. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman Tuhan itu sungguh sangat memberi kami pengetahuan, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, juga jalan kehidupan, dan memberi kami jalan kebenaran, sehingga kami boleh berjalan seturut firman dan kehendak Tuhan, dan kami boleh menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya Bapak, berkatilah juga Cici Lia yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga urapi dengan Roh yang Kudus, sehingga kami semua boleh mengerti firman yang akan disampaikan dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo semuanya, siapa yang tadi sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita? Wah, Cici senang sekali ya kalau misalnya melihat anak-anak Tuhan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tetap duduk yang baik, coba buka telinganya lebar-lebar, lalu siapkan juga Alkitabnya kalau yang punya Alkitabnya di rumah ya. Nah, hari ini Cici akan cerita tentang awal dan asal mula dari dunia ini. Diambil dari Kejadian 1 ayat 1.
Bagaimana ya ceritanya? Coba ya kita dengarkan cerita berikut ini. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari, dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, seperti itulah bagaimana Tuhan menciptakan bumi kita pada awal mulanya. Dan kalau kalian perhatikan tadi beberapa kali terus dikatakan kalau Allah melihat segala sesuatunya, semua yang diciptakannya itu baik. Artinya pada mulanya nih, bumi ini adalah bumi yang sangat indah. Kenapa? Karena Tuhan punya maksud, dan Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan tujuan yang baik. Tapi semenjak dosa masuk ke dalam dunia ini, mulailah dunia ini menjadi rusak, bumi ini menjadi rusak, manusia pun merusak bumi ini. Dengan cara apa? Banyak hal yang dilakukan oleh manusia.
seperti misalnya membuang sampah sembarangan, sampai akhirnya jadi banjir, memotong tumbuhan dan tanaman-tanaman, sampai akhirnya menjadi tanah longsor, dan banyak hal lainnya lagi. Nah, jadi bagaimana dong? Ketika Allah pertama kali menciptakan dunia ini, dan ketika Allah pertama kali menciptakan kita manusia, Allah punya tujuan yang baik. Karena itu, kita pun seharusnya menjaga bumi ini. Dengan cara bagaimana? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, dengan cara mengurangi penggunaan plastik. Nah, siapa di sini yang kalau ke supermarket sudah nggak dikasih plastik dan pakai tas sendiri? Jadi begitu. Jadi kalau misalnya sekarang pergi kemana-mana nih, harus selalu siap sedia tas. Kenapa? Karena semakin banyak pakai plastik, plastik itu nggak bisa didaur ulang dengan mudah. Jadi semakin banyak sampah. Apa kalian mau tinggal di dunia yang penuh dengan sampah? Nggak mau kan? Tentu saja nggak ada yang mau. Nah, terus kita juga bisa mengurangi penggunaan barang-barang. Jadi nih, kalau misalnya kalian ada beberapa kali kita pernah membuat prakarya dengan barang-barang bekas atau bungkus makanan. Nah, itu pun salah satu bentuk bagaimana kita bisa menjaga dunia. Selain itu, kalian mungkin bisa mulai menanam tanaman juga bisa. Itu juga membantu melestarikan dunia ini. Atau juga mengurangi penggunaan air. Jadi jangan suka buang-buang air. Misalnya nih, kalau cuci tangan waktu pakai sabun, airnya kan tidak dibutuhkan, jadi ditutup dulu keran airnya. Lalu setelah selesai taruh sabunnya, baru dibuka lagi keran airnya, baru dibilas dengan air. Nah, itu juga bisa membantu menjaga. Karena apa? Karena di dunia ini pun air bersih jumlahnya tidak banyak. Jadi kita pun harus menghemat air bersih. Nah, mungkin kalian bisa mencari lagi di internet hal-hal apa lagi yang bisa kalian lakukan untuk menjaga dunia ini. Kita juga bisa menghemat penggunaan listrik. Kenapa? Karena untuk menghasilkan listrik kita membutuhkan banyak sekali sumber daya alam. Jadi kalau kalian tidak pakai TV-nya, tidak pakai lampu, bisa dimatikan. Jangan terus dinyalakan. Nah, terus selain itu, kita juga bisa mengurangi sampah makanan yang dibuang dengan cara menghabiskan makanan yang kita punya. Jadi, kenapa? Karena kalau ada sisa-sisa makanan pun itu berefek kepada kondisi udara yang ada di bumi ini. Makanya jadi mulai sekarang juga kalau makan jangan sisa-sisain, harus dihabisin. Wah, banyak sekali ya hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk menjaga bumi ini. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia pun, Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk menjaga bumi ini, menjaga dunia ini dan seisinya. Itu tugas kita. Ya, kita mau hafal ayat diambil dari Kolose pasal 1 ayat 16. Kolose pasal 1 ayat 16. Bunyinya seperti ini. Karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik penguasa maupun pemerintah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dianya siapa? Dianya tentu saja Tuhan. Coba ya, kita ulas sekali lagi ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan, kita pakai begini ya, diciptakan, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu telah diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke,
Jadi ayat ini pun mengatakan kalau segala sesuatu yang diciptakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Makanya itu kita ingat ya, mulai hari ini salah satu tujuan manusia diciptakan adalah untuk menjaga alam ini, menjaga bumi ini. Mari kita jaga bumi ini bersama-sama. Yuk kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita kunci berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami yang boleh berada di bumi yang begitu indah ini. Terima kasih ya Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi ini dengan segala isinya. Kami percaya Tuhan, kalau segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu sungguh baik adanya. Tetapi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa merusak bumi ini. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau kembali mengingat bahwa Tuhan pun menginginkan kami untuk menjaga dunia ini. Tolong kami Tuhan untuk melakukan dan berusaha mengurangi sampah, mengurangi hal-hal yang bisa merusak bumi ini, dan tolong kami untuk boleh lebih lagi berjuang untuk menjaga kelestarian dari bumi ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami menyerahkannya Bapa, setiap kehidupan kami semuanya ke dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.